Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mansidis dari kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berjudul kekerasan kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Baiklah, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi yang telah ditetapkan 31 Agustus 2021 kemarin. Menuai berbagai sambutan positif. Lebih lanjut, Permendikbud Dristek ini akan disosialisasikan lebih luas kepada publik sebagai Merdeka Belajar episode ke-14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Dari survei Ditjen pada 2020 tercatat sekitar 77% dosen mengaku ada kekerasan seksual di dalam kampus dan 63% korban tidak melaporkan kasus kepada pihak pengelola universitas. Sementara itu dikutip dari situs resmi Komnas Perempuan, tercatat sepanjang tahun 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu lemahnya penanganan kasus di kampus karena pelakunya adalah orang terdekat di lingkungan kampus seperti dosen, mahasiswa, ataupun karyawan kampus, sehingga turut menyebabkan keengganan korban untuk melapor, dikutip dari laman Komnas Perempuan. Baik, mungkin segitu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut kepada jurnal. Di sini saya akan membawakan jurnal yaitu Demi Nama Baik Kampus versus Perlindungan Korban atau kasus kekerasan seksual di kampus. Yang pertama mengenai peraturan rektor tentang kekerasan seksual. Aturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan ini di kampus merupakan bukti komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual. Peraturan tersebut menjadi payung hukum jika terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Para akademik juga memahami tugas dan peran masing-masing dalam upaya mencegah terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Motif dan bentuk respon korban, yaitu modus yang pertama, modus yang digunakan pelaku untuk menarget korban cukup beragam, dari sekedar menyapa hingga memaksa melayani nafsu pelaku. Menyapa melalui SMS, video call dengan menggunakan kata sayang, dan jarang dilakukan pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan minum di kafe. Berikutnya pelaku mengajak pacaran secara menyembunyikan status perkawinannya. Bahkan pelaku berani mengajak menginap di hotel atau diajak ke rumah kos. Modus lain juga terkesan lebih akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian, dan bergabung dalam proyek yang dikerjakan pelaku. Pada saat ada kesempatan, pelaku melakukan aksinya dengan beragam bentuk kekerasan seksual. Mungkin segitu review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.